Oke, materi terakhir kita bahas kinerja portofolio menggunakan indeks Sharpe, Trainer, dan Jensen. Nah, ketika membahas tentang rumus ini, kalian akan dihadapkan pada beberapa portofolio. Bisa kalau di sini cuma 4 portofolio ABCD, nanti namanya bisa macam-macam terserah, bisa lebih dari 4 juga. Nah, di sini juga perlu dipahami ada portofolio pasar. Portofolio pasar biasa kita pakai IHSG, kalau portofolio yang bebas risiko atau risk free biasa kita pakai suku bunga Bank Indonesia. Nah, untuk yang indeks Sharpe dulu, di sini kalau diperhatikan di rumusnya ya, ini ada return portofolio. Jadi tergantung portofolionya apa returnnya gitu, berapa returnnya ya. Lalu dikurang dengan risk free-nya. Risk free-nya itu yang ini yang bebas risiko. Lalu baru dibagi dengan standar deviasi dari TR-nya. Nanti di soal juga diketahui kok standar deviasinya berapa. Lalu ini untuk yang indeks Sharpe. Selanjutnya ini untuk yang rumus indeks yang trainer. Untuk yang trainer kita rumusnya kurang lebih dengan yang tadi, return portfolio dikurangi yang risk free yang bebas risiko, terus dibagi dengan beta kali ini, bukan dengan standar deviasi tapi beta. Terakhir untuk yang Jensen, kita gunakan rumus yang ini, return portofolionya berapa, nanti dikurangi dengan risk free-nya yang bebas risiko ditambah return marketnya berapa, lalu dikurangi lagi dengan risk free, itu dikalikan dengan beta portofolio. Jadi kerjakan yang dalam kurung dulu ya, kerjakan yang kurang ini dulu. Kalau udah dikurang kalikan sama beta, kalau udah kali beta baru ditambahkan dengan yang risk free. Kalau udah kerja yang satu paket ini, nah baru nanti return portofolionya kurang hasil dari ini gitu. Jadi jangan malas tekan kalkulator terus tekan aja ini semuanya. Tapi harus hati-hati ya, karena biasa yang teknis-teknis seperti ini kalian ini sering salah gitu ya. Ini untuk rumusnya. Oke, untuk yang contoh soal kita pakai yang ini kemarin. Lalu di sini ada 4 portofolio diamati selama tahun 95 sampai 99. Jadi ini langsung gabungan dari semua tahun ini sampai sini, pokoknya dapatlah returnnya begini, terus standar deviasi atau risikonya seperti ini, lalu betanya seperti ini dalam persentase, tolong diperhatikan ya, dalam persentase, betanya aja yang tidak dalam persentase. Habis itu yang pasar juga ada market, terus yang bebas risiko juga ada, ini jangan lupa beta pasar biasanya kita pakai 1. Nah, terus untuk yang Sharpe di sini dia udah hitung, cuma kalau kemarin kita hitung manual, kalau kalian juga hitung manual, kita perhatikan rumusnya. Di sini kan rumusnya untuk yang Sharpe itu kan return portofolio kan. Nah, di sini saya hitung dulu. Portofolio kita ada A, B, C, D dan pasar. Jadi yang kalian hitung itu semua portofolio termasuk yang pasar. Yang risk free-nya nggak usah dihitung. Makanya di sini saya A, B, C, D portofolio dan pasar. Habis itu di sini kan ada return portofolionya, ikutin aja. Yang A berapa? 10, makanya di sini saya tulis 10, terus dikurangi dengan risk free kita 8, terus dibagi dengan ini standar deviasi yang A 15, baru sama dengan ini. Hati-hati ya kalau jawabannya dalam persen atau enggak dalam persen gitu ya. Persennya jangan lupa. Terus ini juga misalnya yang B ya, yang B itu kan ini 12,3, makanya saya di sini 12,3 dikurangi dengan risk free-nya selalu 8, makanya ini semua 8 semua nih, 8 karena emang di rumusnya risk free 8 terus bagi dengan standar deviasi. Nah, paling bedanya cuma ini return sama standar deviasi. Nih, setiap portofolio return dan standar deviasinya tergantung dengan soalnya yang di sini ya. Sudah dikurang dulu terus dibagi gitu ya. Ini sama juga kalau misalnya tekan kalkulator jangan kemalasan tekan. Jadi tekannya nanti jadi kayak gini. 13% misalnya, 13%, 0,13, terus dikurang 8, 0,08, terus langsung dibagi dengan 0,12. Nah, teknis seperti ini yang sering salah, padahal udah semester 6. Agak kurang tepat kalau kalian tulis seperti ini, karena pasti dia kerja bagi dulu, karena kalkulator kayak begini itu dia kerjanya pasti dari yang kali bagi dulu. Nah, coba ya, kalian kurang terus bagi, ini saking malasnya nih pakai kalkulator tuh, hasilnya beda kan. Pokoknya hitungnya tuh harus kali dulu. Jadi 0,13 nih saya coba kerja yang terakhir, 0,13 dikurang 0,08, ini saya ubah ke desimal semuanya. Terus sama dengan dulu, baru dibagi dengan 0,12. Oke. Jadi hasilnya seperti itu. Ingat ya, jangan sampai salah teknis seperti ini. Oke, kalau misalnya yang Sharpe udah selesai, kita lanjut ke trainer.
Untuk rumus trainer kemarin tadi itu sama kan, cuma paling bedanya di beta aja. Kalau tadi kan yang Sharpe kan pakai standar deviasi. Sama ya, risk free-nya juga 8, makanya coba kalian perhatikan ini risk free-nya 8 semua. Makanya ini 8 8 8 8. Terus yang kita hitung memang semua portofolio dan market. Jadi yang bebas risiko tidak dihitung. Lalu diperhatikan return portofolionya 10 12 ini semua dapat dari return portofolio yang ini. Masing-masingnya 10 12 ini, terus dibagi dengan betanya. Betanya udah ada kok di soal berapa. Lalu beta untuk beta market 1 ya. Habis itu sama dikurang dulu baru dibagi. Nah, di sini harus hati-hati ya, karena di atasnya itu dalam persen. Jadi persennya jangan lupa terus dibagi karena beta itu bukan dalam persen. Nah, kalau udah sama Sharpe dan trainer itu harus masing-masing diurutkan gitu. Jadi di sini contohnya ya, di sini kan yang paling tinggi yang ini kan. Jadi nanti portofolio D dulu gitu. Makanya di sini untuk yang trainer saya D dulu karena D itu paling tinggi. Lalu nanti kita lihat lagi yang ke selanjutnya itu ini. Yang C, makanya saya yang C. Habis itu baru yang ini market, lalu kita susun yang ini, yang A lalu B. Jadi diurutkan dari yang terbesar. Sharpe juga sama, diurutkan dari yang terbesar. Oke, yang terakhir itu indeks yang Jensen. Untuk yang Jensen memang agak panjang ya. Jadi perhatikan dulu return portofolionya pertama. Jadi gunakan return portofolio masing-masing ini dari A, B, C, D sampai pasar kita kerjakan, masukkan returnnya. Terus risk free-nya sama ya 8% semuanya bebas risiko. Terus return market kurang risk free. Return market kan selalu 13. Maka ini sama semua nih, 13 kurang 8, 13 kurang 8 sama semua. Paling beda di betanya aja. Betanya juga udah di soal. Ini tinggal masukkan. Nah, udah saya bilang kerjakannya dari dalam kurung dulu. Jadi kerja yang kurang ini dulu. Ini kurang ini berapa nih? 13 kurang 8% berapa? Terus baru dikalikan betanya. Nah, kalau masing-masing udah kali beta, baru ditambahkan dengan risk free yang ini. Hasil kerja yang ini tadi udah dikurang kali, terus kalian tambahkan dengan yang depannya. Kalau udah, nah kalau misalnya yang semua dalam kurung ini udah kalian kerjakan, udah dikerjakan semua, baru nanti dikurang gitu ya. Supaya nggak salah hitung. Jangan hitungnya misalnya lupa dikasih kurung atau apalah gitulah ya. Lalu untuk yang Jensen juga sama, diurutkan juga dari yang tertinggi juga. Misalnya berarti ini dulu D, setelah D baru C, baru market gitu ya. Jadi D dulu, baru C, baru market, baru A, baru B. Nah, lalu nanti di akhir kalian urutkan seperti ini, lalu kan perhatikan marketnya di mana. Nah, marketnya kan ada di sini nih. Nah, portofolio yang baik itu kalau portofolionya itu ada di atas kinerja pasar. Jadi rata-rata misalnya IHSG cuma segini, tapi portofolio yang lain tuh kinerjanya lebih bagus daripada IHSG. Nah, itu yang kita pilih. Nah, kebetulan di sini kalau B yang di atas pasar itu kan DB, DC, dan DC. Nah, B itu hanya Sharpe-nya aja dia di atas, sedangkan yang lain dia di bawah. Jadi B-nya nggak masuk kategori. Kita lihat yang sering muncul aja. Kalau D itu lolos di semua indeks, jadi D udah pasti. Nah, C juga lolos di 2 indeks, cuma 1 indeks saja dia nggak lolos, jadi tetap dihitung. Jadi yang paling baik itu D dan C gitu ya. Nanti kalau di ujian tolong dituliskan kesimpulannya juga.